Pancasila sangat penting bagi Indonesia. Pancasila adalah dasar negara kita. Dasar ini selalu memandu negara kita. Lahirnya Pancasila adalah saat yang sangat penting dalam sejarah. Pancasila bertujuan menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah bintang penuntun bangsa kita. Pancasila itu lebih dari sekadar kata-kata. Pancasila ikut membentuk hukum-hukum di negara kita. Pancasila juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Pancasila membantu menyatukan berbagai suku bangsa. Ada banyak sekali budaya di Indonesia. Pancasila berusaha menyatukan semuanya. Pancasila membangun rasa kebangsaan yang kuat. Penting sekali kita memahami sejarah Pancasila. Pengetahuan ini sangat penting bagi kita. Ini menunjukkan hebatnya para pendiri bangsa kita. Mereka bekerja keras untuk kemerdekaan kita. Sejarah ini mengajarkan kita banyak hal. Pancasila adalah inti dari semua ini. Mari kita pelajari kembang penting ini. Indonesia dijajah untuk waktu yang lama sekali. Belanda berkuasa selama bertahun-tahun. Masa penjajahan itu lebih dari 300 tahun. Sejarah yang sulit ini membentuk bangsa kita. Rakyat sangat ingin merdeka. Keinginan untuk merdeka semakin kuat setiap hari. Itu adalah masa yang sangat sulit. Tapi semangat harapan tetap menyala. Perang Dunia Kedua membawa perubahan besar. Lalu Jepang datang ke Indonesia. Jepang menduduki Indonesia mulai tahun 1942. Saat itu penjajahan Belanda berakhir. Rakyat Indonesia menghadapi banyak kesulitan baru. Perang mengubah segalanya. Pendudukan Jepang sangat kejam. Banyak rakyat biasa sangat menderita. Tapi ini juga membuat semangat kebangsaan kita semakin kuat. Impian untuk merdeka jadi semakin besar. Masa ini memberi kita sebuah kesempatan penting. Posisi Jepang dalam perang mulai lemah. Kekuatan Jepang di Perang Dunia mulai menurun. Jepang sangat butuh bantuan dari rakyat setempat. Bantuan ini sangat penting di Indonesia. Jadi, pemerintah Jepang membuat janji. Janji ini sangat penting artinya. Janji ini memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Masa depan yang merdeka sepertinya mungkin terjadi. Pada bulan September tahun 1944, janji itu datang. Perdana Menteri Jepang, Koiso, yang mengatakannya. Dia secara resmi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Ini adalah langkah pintar dari Jepang. Tujuannya agar rakyat Indonesia mau bekerja sama. Jepang sangat butuh bantuan dalam perang. Janji itu untuk kepentingan Jepang. Tapi, tanpa sengaja, janji itu juga membantu Indonesia. Janji ini adalah siasat Jepang dalam perang. Tapi bagi Indonesia, janji ini sangat berarti. Janji ini memberi kesempatan berharga bagi para pemimpin kita. Jepang mulai menepati janjinya. Mereka membentuk sebuah badan persiapan khusus. Badan penting ini disebut BPUPKI. Nama lengkap Indonesianya sangat panjang. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nama resmi ini jelas menunjukkan tujuannya. Tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka, lahirlah sebuah panitia nasional yang penting. BPUPKI artinya Badan untuk Menyelidiki. Tugasnya menyelidiki persiapan kemerdekaan. Pekerjaan penting ini adalah untuk kemerdekaan Indonesia. BPUPKI resmi dibentuk tanggal 1 Maret tahun 1945. Tugasnya untuk negara sangatlah penting. Seluruh masa depan Indonesia bergantung pada badan ini. Panitia yang terdiri dari banyak orang ini punya tanggung jawab besar. Panitia ini meletakkan dasar penting untuk kemerdekaan. Anggota panitia ini ada banyak dan berbeda-beda. Awalnya, ada 62 orang Indonesia. Mereka mewakili berbagai kelompok dan gagasan. Perbedaan ini penting untuk diskusi. Dr. K. Rajiman Wedjodiningrat adalah ketuanya. Beliau memimpin pekerjaan penting panitia ini dengan sangat baik. Tugas utama BPUPKI sangatlah penting. Bagian 5, suara-suara penting, sidang pertama BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang besar pertamanya. Sidang ini sangat penting sekali. Sidang ini dimulai tanggal 29 Mei, lalu berakhir tanggal 1 Juni tahun 1945. Selama hari-hari penting ini, para pemimpin berbicara. Mereka menyampaikan gagasan mereka untuk Indonesia. Banyak gagasan bagus yang disampaikan. Masa depan negara baru kita dibicarakan dengan saksama. Pada tanggal 29 Mei, tahun 1945, ada tokoh penting yang berbicara. Bapak Muhammad Yamin menyampaikan gagasan-gagasannya. Beliau adalah tokoh bangsa yang terkenal. Beliau mengusulkan 5 dasar negara. Dasar-dasar ini untuk negara kita yang baru. Gagasan-gagasan beliau didengarkan dengan baik.
Gagasan itu sangat membantu dalam diskusi. Pemikiran dari Bapak Yamin sangat berharga. Kemudian, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, sejarah tercipta. Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal. Beliau adalah pemimpin yang hebat dan disukai rakyat. Beliau juga menyampaikan 5 dasar negara. Dasar-dasar ini untuk memandu negara kita di masa depan. Beliau menamainya Pancasila. Bagian 6. 5 dasar utama, gagasan dasar Yamin dan Soekarno. Usulan dari Muhammad Yamin cukup lengkap. Usulan itu tentang banyak hal penting untuk negara. Pertama, beliau mengusulkan peri kebangsaan. Artinya, semangat cinta tanah air atau nasionalisme. Beliau juga mengusulkan peri kemanusiaan. Artinya rasa kemanusiaan atau hubungan baik antar bangsa. Dan ketiga, peri ketuhanan, yaitu percaya kepada Tuhan. Itu 3 usulan utama pertama dari beliau. Bapak Yamin juga punya usulan penting lainnya. Peri kerakyatan adalah usulan berikutnya. Artinya, pemerintahan dari rakyat atau kedaulatan rakyat. Usulan penting terakhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Artinya, kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. 5 usulan ini menjadi satu rencana. Rencana yang lengkap untuk Indonesia. Soekarno juga mengusulkan 5 dasar. Beliau secara khusus menamainya Pancasila. Dasar pertama dari beliau adalah kebangsaan Indonesia. Aitit Serpingim List Miss Piambersi. Bagian 7 1 Juni 1945, lahirnya Pancasila, dan bagaimana Pancasila diterima. Tanggal 1 Juni tahun 1945, adalah tanggal yang sangat istimewa. Tanggal ini sangat penting dalam sejarah Indonesia. Ini adalah hari ketika Soekarno memperkenalkan Pancasila. Beliau menyampaikan pidatonya yang terkenal, dan memberi semangat saat itu. Hari penting ini sekarang dirayakan oleh semua orang. Secara resmi disebut Hari Lahir Pancasila. Hari ini untuk menghormati lahirnya dasar negara kita. Ini adalah saat penting dalam sejarah kita. Soekarno mengusulkan nama dan gagasannya. Tapi, hasil akhirnya adalah usaha bersama. Ini benar-benar hasil kerjasama yang baik. Sebuah panitia kecil punya peran penting. Panitia ini adalah Panitia 9. Nama ini berarti panitia yang anggotanya 9 orang. Mereka bekerja keras untuk menyempurnakan gagasan-gagasan penting ini. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh agar semua setuju. Panitia 9 bekerja sangat keras bersama-sama. Mereka mengambil hal-hal baik dari banyak diskusi. Kerja keras mereka menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam bersejarah ini dibuat pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Bagian 8, Cahaya Abadi Pancasila, memandu Indonesia kini dan nanti. Pancasila bukan hanya cerita dari masa lalu. Pancasila bukan hanya tulisan sejarah yang diam. Pancasila tetap hidup di Indonesia sampai sekarang. Pancasila terus memandu semua orang di negara ini. Pemerintah memakai dasar-dasar Pancasila untuk membuat aturan. Rakyat Indonesia juga hidup dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang hidup dan terus berkembang. Semangatnya yang kuat terus ada. 5 dasarnya membuat bangsa kita bersatu. Indonesia punya banyak pulau dan budaya yang berbeda-beda. 5 nilai utama Pancasila selalu penting. Percaya kepada Tuhan, dan menghargai sesama manusia. Persatuan bangsa yang kuat, pemerintahan dari rakyat, dan keadilan untuk semua. Ini adalah nilai-nilai yang baik dan penting untuk selamanya. Nilai-nilai ini membantu Indonesia menghadapi tantangan zaman sekarang, baik tantangan lama maupun tantangan baru. Pancasila selalu menumbuhkan rasa cinta tanah air yang kuat. Pancasila membangun rasa memiliki sebagai satu bangsa. Pancasila mengingatkan semua rakyat Indonesia bahwa kita adalah satu. Kita juga punya tujuan yang sama sebagai bangsa. Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah. Anak-anak belajar tentang pentingnya Pancasila sejak kecil. Pancasila juga terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari.